Yuk. Ya. Mana Gus Sampurna ini? Gus Sampurna, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada malam hari ini kita kembali seperti biasa mengikuti pengajian rutinitas kita, yaitu pada setiap malam Ahad setelah maghrib. Kembali pada malam ini kita menyambung pembahasan minggu yang lalu, yaitu kitab Sirrul Asrar yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Pada malam kemarin kita telah membahas apa itu namanya ilmu zahir, atau yakni ilmu syariat, atau yang kedua ilmu batin, yaitu yakni ilmu ma'rifat. Sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan diberikan kemudahan kita untuk memahami salah satu kitab karangan beliau. Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وثم إلى حضرة روح أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق، خصوصا إلى سلطان الأولياء غوث الأعظم
قطب العالمين السيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، والسيد الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي، والسيد الشيخ أحمد خاتب شماسي بن عبد الغفار، والسيد الشيخ طلحة كنساب تربات، والسيد الشيخ عبد الكريم بنتن، والسيد الشيخنا المكرم السيد الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد، والسيد شيخنا المكرم السيدنا شيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين، وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم، والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, malam ini kita akan memasuki, kemarin baru menjelaskan apa itu ilmu zahir ataupun ilmu batin. Ya, malam ini kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu ilmu zahir, yakni ilmu syariat. Yang kedua ilmu batin, yakni ma'rifat. Syekh Abdul Qadir Jailani membagi ilmu itu ada dua, ya. Ilmu zahir yakni syariat, yang kedua ilmu batin yakni ma'rifat. Ya. Fal ilmul munazzalu alaina ilmani zahir wal batin, ya. Yakni asy-syari'ah wal ma'rifah. Ya. Dibagi ilmu zahir itu ada ilmu zahir yaitu syariat, yang kedua ilmu batin yaitu ma'rifat. Ya. Jadi ma'rifat itu adalah isinya atau substansinya, ya. Sedangkan ilmu syariat itu adalah sebagai lambang atau simbol saja, ya, belum masuk kepada substansi atau isi. Ya. Syariat itu ibarat sebagai sampul, ya, sampul. Terus fa'amara bisyari'atu ala zahirina, ya. Syariat untuk jasad kita, ya. Syariat itu kata beliau untuk jasad kita. Ibaratnya seperti salat itu, di situ ada syariat, di situ juga terdapat pelajaran hakikat, yaitu ma'rifat, ya. Ma'rifat itu sama dengan hakikat, ya. Seperti salat misalnya, syariatnya di mana? Misal ketika seseorang melaksanakan salat, dia harus melakukan rukun, ya, rukun-rukunnya, syarat sahnya salat dia harus melakukan. Beda dengan ma'rifatnya atau hakikatnya, ya. Syariat dan ma'rifat tentu berbeda, ya. Di sini syariat untuk jasad kata beliau, syariat untuk jasad kita. Kegunaan syariat itu untuk jasad. Wabil ma'rifati ala batinina, ya. Wabil ma'rifati ala batinina, dan tujuan ma'rifat itu untuk batin, ya. Jadi makanan batin kita itu adalah melalui ilmu ma'rifat. Ma'rifat itu adalah kenal, ya, mengetahui, ya.
mengetahui tentang hakikinya, ya, substansinya, ya. Substansi itu ma'rifat itu, ya. Terus selanjutnya ini liuntija min ijtima'ihima ilmal haqiqah. Liuntija min ijtima'ihima ilmal haqiqah. Kedua-duanya harus dipadu dan dari perpaduannya membuahkan hakikat. Jadi syariat dan hakikat itu harus berpadu, tidak bisa dipisahkan, ya, antara syariat dan ma'rifat itu, antara ilmu zahir dan ilmu batin, ya, harus saling terkait. Misal seseorang secara syariat, misal sholat, pikirannya kemana-mana, ya, sah nggak secara hukum fikih? Orang yang sholat misal tidak khusyuk gitu, ya, melayang pikirannya kemana-mana. Tapi secara hukum rukun tentu itu sah, ya, karena tidak membatalkan sholat, ya, itu secara syariat. Karena dia tidak, misal salah satu yang membatalkan sholat apa? Keluarnya apa? Buang angin, ya. Nah, ya. Buang angin, ya, salah satu yang membatalkan sholat, misal lebih berbicara gitu, ya, salah satu rukun sholat. Tapi ini beliau melaksanakan sholat itu nggak khusyuk gitu. Sah apa tidak secara hukum? Secara hukum fikih sah, ya. Tapi secara hukum ma'rifat batal, ya, karena substansi dari sholat itu tidak dapat. Apakah secara pahala itu tentu nggak ada, saya kira, ya, pahalanya tidak ada, karena tidak didapat tujuan daripada sholat itu, tidak didapat sama sekali, hanya simbolnya saja melakukan sholat, istilahnya hanya capek nungging aja, ya, nungging apa segala macam, sementara tidak ada nilainya, ya. Jadi husuknya yang dicari, ma'rifatnya, batiniyahnya yang dicari, ya. Syariatnya tentu hanya sebagai pintu masuk saja, ya, untuk melakukan syariat itu. Selanjutnya kasyajarati wal awraqi yahsulu minha thamarat. Kasyajarati wal awraqi yahsulu minha thamarat. Seperti halnya pohon dan daun yang menghasilkan buah, ya. Itu gambarannya seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani mengungkapkan seperti halnya pohon dan daun yang menghasilkan buah, ya. Istilahnya substansinya itu tadi, ma'rifatnya di situ adalah buahnya itu, ya. Pohonnya itu ya hanya sekedar pohon saja yang mengisyaratkan bahwa untuk mendapatkan buah harus ada pohon dan daun. Tanpa itu tidak mendapatkan buah, dan buah itu tidak bisa didapatkan kecuali melalui pohon dan daun itu, ya. Asal usul buah itu adalah karena adanya pohon dan daun, dan tidak bisa dipisahkan antara keduanya, pohon, daun, dan buah, ya. Tidak bisa dipisahkan buah itu dan pohon itu, ya. Jadi saling terkait. Jadi substansi dari ibadah itu atau segala sesuatu amal kita itu adalah ma'rifatnya, ya, ma'rifahnya itu, hakikatnya, yaitu buahnya tadi itu, buah dari pohon, ya. Karena semua tujuannya itu mengarah kepada substansinya, ya. Tujuan daripada syariat itu, ya. Selanjutnya kama qala Allah Ta'ala marajal bahraini yaltaqiyan, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. surah apa itu? Ar-Rahman, ya.
Surah Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya. Dia membiarkan dua lautan yang mengalir, ya, keduanya kemudian bertemu, ya, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ya, Allah membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian saling bertemu. Ya. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ya. Ini seperti di Laut Atlantik, Laut Tengah, ya, selat apa itu? Selat Gibraltar, ya, Amerika Eropa, antara Maroko dan Spanyol, ya. Di situ jelas kalau yang sering nonton YouTube itu bagaimana pertemuan antara Laut Tengah, ya, Laut Atlantik itu di Selat Gibraltar. Jadi di tengahnya itu ada garis yang tidak melampaui air yang satu dengan air yang lain, ya, tidak bisa masuk satu sama lain, ya, tidak bisa, ada pembatasnya, yaitu sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian saling bertemu, ya. Kedua air ini bertemu, tapi di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Jadi semua sudah diatur, ya, cara mekanismenya, jalurnya masing-masing udah diatur, tidak boleh melalui batas masing-masing, gitu, ya. Ya. Seperti manusia sudah ada jalurnya, ya, manusia juga sudah dibatasi, masing-masing manusia ada makanannya, udah di makanannya manusia ini bentuk makanannya, gitu, ya. Hewan makanannya ini, tidak boleh saling melampaui, ya. Tapi sekarang manusia sudah melebihi hewan, ya. Kalau hewan memakan bisa hewan makan aspal, hewan nggak bisa, tapi manusia sekarang udah bisa makan aspal. Pernah nggak, Pak? Pernah makan aspal manusia? Coba. Masuk? Pernah? Lihat manusia makan aspal? Ada. Hitungannya itu di pembangunan aspal itu dihitung-hitung, akhirnya jadi uang kan dimakan, itu maksud saya. Jadi melebihi hewan sebenarnya, ya. Nah, udah melampaui batas. Manusia bisa makan aspal, manusia bisa makan bangunan, ya kan? Manusia bisa, pokoknya lebih hewan lah. Hewan itu aja sadar yang bukan makanan dia nggak mau kadang, ya. Dia tahu hak dia. Tapi manusia lebih dari itu, ya. Nah, melampaui ini manusia istilahnya melampaui batasnya, ya. Sedangkan makhluk lain aja, laut misal, makhluk lain yang diciptakan Allah tahu takaran batas dia, ya, tidak melampaui batasan masing-masing. Ya. Jadi Allah seringkali di dalam Al-Quran itu memperingatkan bahwa manusia itu bahkan lebih rendah dari hewan, ya. Bahkan lebih rendah harga dirinya daripada hewan, lebih mulia hewan dari manusia, ya. Kalau tidak memfungsikan akal dan pikirannya, ya, bahkan lebih rendah kita dari hewan. Kalau tidak berfungsi pendengaran, penglihatan dan hatinya, ya. Syaratnya itu aja, ya. Syaratnya cuma itu, membedakan kita dengan hewan. Selanjutnya, wa illa fabi muzarradi ilmi zahir la tahsulul haqiqah. Dengan ilmu zahir saja manusia tidak akan mencapai hakikat, ya. Jadi ilmu zahir saja yang kita praktekkan, manusia tidak akan mencapai hakikat. Jadi misalnya kita terus saja melakukan ilmu-ilmu secara zahirnya indah, ya, secara secara sekilas dalam pandangan
misal kita lihat orang, wah ini dari gerakannya husuk banget sholatnya ya gitu ya, husuk kelihatan dari penampilan segala macam, tapi belum tentu secara batin husuk ya, sesuai dengan zohir yang kita lihat ya. Jadi tentu berbeda, zohir dan batinnya tentu sangat berbeda. Harus berusaha lagi untuk memadukan antara zohir dan batin ya. Jadi dengan zohirnya saja manusia tidak akan mencapai hakikat ya. Selanjutnya ini apa? Wala yasilu ilal maqsud ya. Wala yasilu ilal maqsud, dan tidak akan sampai kepada hakikat yang dimaksud ya. Atau ibadah yang sempurna hanya didapat atau diwujudkan oleh perpaduan antara ilmu zahir dan ilmu batin ya. Jadi harus menyatu zahir dan ilmu batin ya. Kama qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya menyembah kepadaku. Ya. Salah satu substansi atau tujuan diciptakan Allah kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai liya'rifuni faman lam ya'rifuhu kaifa ya'buduhu fal ma'rifatu innama tahsulu bikashfi hijabin nafs anil ay ya'rifu faman lam ya'rifu kaifa ya'buduhu fal ma'rifah. Yang dimaksud dengan ibadah di sini ialah ma'rifat. Manusia tidak akan beribadah secara sempurna kepada Allah tanpa ma'rifat yang sesungguhnya. Jadi yang dikatakan ibadah oleh Abdul Qadir Jailani di sini adalah bahwa yang sesungguhnya yang dikatakan ibadah itu adalah dengan ma'rifah ya. Ma'rifah yang sempurna kepadanya. Jadi ma'rifat beribadah ya secara sempurna yang dikatakan oleh Abdul Qadir adalah dengan ma'rifat yang sesungguhnya. Tentu pada makom-makom tertentu di dalam ilmu tasawuf dikatakan bahwa makom yang tertinggi adalah ma'rifah ya. Ada lagi yang mengatakan di atas ma'rifah itu ada mahabbah ya. Mahabbah itu cinta ya, cinta. Kalau ma'rifah itu kenal. Kira-kira mana yang lebih dahulu ini, ma'rifah atau mahabbah? Kenal dulu apa cinta? Atau cinta dulu atau kenal? Kalau Syekh siapa? Imam Al-Ghazali mengatakan ya ma'rifah dulu. Ya, ma'rifah dulu. Ma'rifah dulu baru mahabbah. Kenal dulu baru akibat dari kenal itu maka mendapatkan cinta ya. Tapi yang lain mengatakan para pelaku tarekat itu mengatakan tidak, cinta dulu. Kalau sudah kita cintai tentu nanti kita akan kenal. Gitu ya. Kalau kita sudah cinta maka kita akan kenal siapa dia karena kita udah menyukainya. Tentu kita akan memperdalam gitu ya. Kalau yang lain mengatakan enggak, kita kenal dulu dianya gitu. Jadi sering sekali dalam ilmu tarekat itu bahwa orang yang seorang pelaku tarekat layaknya itu seperti orang yang bercinta, yang jatuh cinta ya. Ya. Gimana sih sifat orang yang bercinta itu? Orang yang jatuh cinta, misalnya orang yang jatuh cinta di mana dia duduk sering ingat
yang dia sukai itu ya, yang dia jatuh cintai itu dia ingat, lagi duduk ingat, lagi apa lagi di mana ingat, terpaut wajahnya, terpaut senyumannya. Begitulah kata ulama, seorang yang ma'rifah kepada Allah itu apa? Sering menyebut, mengobrol kekuasaan Allah, baik itu dengan sesama teman-temannya, kita ngobrol tentang masalah Allah aja yang diobrolin. Ya, salah satu ciri-ciri khas orang yang cinta kepada Allah atau gambarannya, orang yang cinta itu tentu akan suka, akan sering menyebut yang dia cintai ya. Tidak jauh-jauh lah seperti kita cinta kepada anak kita, kadang kita obrolin sama orang lain, padahal yang lain nggak nanya. Ya, kita ngobrol, ini anak saya, aduh gini nih, udah sekarang udah ranking ini nih, waduh dapat alhamdulillah gitu. Itu karena saking cintanya kita pada kita ya, refleks. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita, kondisi apapun kita, baik itu berdiri, tidur, duduk, segala macamnya, tentu kita mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya innama tahsulu bikashfi hijabin nafs 'anil mir'atil qalb. Ma'rifat dapat terwujud setelah hilangnya segala sesuatu yang menghalangi cermin hati. Ya. Ma'rifat dapat terwujud setelah hilangnya segala sesuatu yang menghalangi cermin hati. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ma'rifat itu baru kita dapatkan ya, setelah yang lain itu hilang ya. Ya, tidak mungkin Allah menciptakan hati kita dua sekaligus yang dituju, tidak mungkin kan, pasti satu. Misal dalam satu obrolan dua bayangan, yang nggak mungkin kan. Seorang konsentrasi itu misalnya pasti satu tujuan kan, satu yang dipikirkan, makanya bisa konsentrasi, itu yang dimaksud ya. Jadi seseorang itu dapat ma'rifat terwujud ataupun kenal kepada Allah setelah hilangnya segala sesuatu yang menghalangi cermin hati ya, yang menghalangi cermin hati, bitasfiyatiha fayara fiha jamal al-kanzil makhfi ya. Menghalangi cermin hati dengan terus berupaya membersihkannya sehingga manusia dapat melihat indahnya sesuatu yang terpendam dan tertutup di dalam rasa lubuk hati ya. Jadi terus menerus melatih kepada Allah dengan membeningkan hati, pikiran kita ya, baik itu dengan melatih zikir-zikir tertentu ya. Dengan kita kenal bahwa para pelaku tarekat itu dengan bimbingan gurunya, tentu dia punya amalan tertentu dari gurunya ya, dan dengan amalan-amalan itulah dia sibuk membersihkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam hadis Al-Qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi'arafuni ya. Dahulu aku, kata Allah, kuntu kanzan makhfiyan, dahulu aku itu, kata Allah, adalah harta yang tersembunyi. Maksudnya sebelum menciptakan makhluk, baik itu Nur Muhammad
yang awal penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah masih ketersendiriannya ya. Nur aja belum diciptakan, Nur Muhammad saja belum diciptakan. Jadi kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi'arufini. Jadi tujuan Allah ternyata kata Allah kuntu kanzan makhfiyan. Aku itu sebenarnya dahulu kala adalah harta yang tersembunyi. Jadi ibaratnya Allah itu adalah harta yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa, maka aku berkeinginan untuk dikenal. Jadi sebenarnya Allah itu yang berkeinginan untuk mengenal kita ya, supaya dikenal. Allah berkeinginan supaya dikenal. Fa ahbabtu an u'rafa. Jadi tujuan Allah supaya dikenal itu apa yang dilakukan Allah? Fa khalaqtul khalqa fa bi'arufuni. Maka Allah menciptakan makhluk, tujuannya apa? Fa bi'arufuni, supaya mengenal Allah. Jadi ma'rifat tadi salah satu jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis qudsi ini dikatakan bahwa tujuan Allah itu tadi menciptakan makhluk supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tujuannya hanya mengenal ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Falihadza tabayyana anna Allah taala khalaqal insan lima'rifatih. Maka jelaslah bahwa tujuan penciptaan manusia adalah agar manusia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Allah menciptakan kita ini hanya supaya, kalau dari hadis qudsi ini, supaya mengenali Allah Subhanahu wa taala, supaya kenal ya. Jadi dahulu kalanya adalah Allah itu makhfiyan, fa ahbab kanzun makhfiyan, harta yang tersembunyi ya. Layaknya harta yang tersembunyi maksudnya sesuatu yang mahal ya. Ketersembunyiannya Allah itu sehingga dia berkeinginan atau berkehendak